wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 hal, yaitu awak sarana perkereta radio lokomotif, dan master kontrol di lokomotif CC201. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Taruna Dewasa Reza Aditya Firdausi, nomor induk Taruna 2019-4444 dari Prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian dan dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang awak sarana perkeretaapian atau masinis dan asisten masinis, tentang siklus kerja mereka. Ada 3 tahapan dalam siklus kerja mereka. Tahap pertama yaitu pradinasan, yang kedua ada perjalanan, dan yang ketiga pascadinasan. Pradinasan. Awak sarana perkeretaapian harus hadir paling lambat 45 menit sebelum KA yang akan diproseskan berangkat. Itulah paling lambat 45 menit, karena mereka di sana akan mengisi daftar hadir, melihat dan membaca pengumuman dan instruksi pada papan pengumuman, dan memastikan jadwal. Dan selanjutnya, mereka akan melakukan pemeriksaan kesehatan dan asesmen singkat. Mereka akan menunjukkan tanda kecakapan O62, O64, dan sertifikat ASP. Yang dimana O62 itu adalah sertifikat kecakapan masinis, dan O64 adalah sertifikat kecakapan asisten masinis. Surat keterangan sehat, arloji, suling mulut, senter, dan handphone harus keadaan off. Selanjutnya, penyelia atau JPAK memberikan O100. O100 adalah tabel kereta api bentuk 93 dan bentuk 94. Bentuk 93 yaitu permintaan KA log atau KA penolong, dan bentuk 94 adalah pemberitahuan kejadian luar biasa. Dan ASP menerima T200. T200 yaitu daftar inventaris dan keadaan lokomotif dari pool atau petugas urusan lokomotif, dan mereka akan mengecek go-no-go item. Selanjutnya melakukan langsiran dan percobaan pengereman statis maupun dinamis, dan mengambil lab K dari PPKA atau PAP. Dan awak sarana perkeretaapian akan memeriksa bentuk O23, yaitu surat izin naik kabin lokomotif. Selanjutnya di tahap kedua ada waktu perjalanan. Di waktu perjalanan, mereka akan melakukan tujuh sebut seluruh semboyan yang terlihat pada lintas. Yang selanjutnya memantau kondisi indikator pada lokomotif, mencatat seluruh kejadian di lab K, dan jika ada kendala gangguan lokomotif mencatat di T200, dan melayani pengereman rangkaian dengan baik. Dan pada saat pascadinasan, mereka menyerahkan lokomotif serta T200 kepada PWL atau petugas urusan lokomotif, dan menyerahkan lab K kepada PPKA, melaporkan kepada penyedia, serta menyerahkan lab K dan 100, melihat dan memastikan koordinasi selanjutnya, dan awak sarana perkeretaapian akan istirahat dan pulang. Kita akan beralih yang kedua, yaitu radio lokomotif, lebih tepatnya penggunaan peralatan radio lokomotif. Radio lokomotif adalah suatu perangkat yang terpasang di kabin lokomotif yang berfungsi untuk komunikasi berupa informasi perjalanan kereta api antara masinis dan PK melalui transmisi frekuensi. Cara pengoperasian radio lokomotif. Yang pertama, masinis memilih kanal atau channel. Nah, selanjutnya melihat indikasi yang ada, terus melakukan panggilan dari PK ke lokomotif dan mengakhiri ke panggilan. Ini adalah pengoperasian pada radio lokomotif. Berikut yaitu fungsi tombol pada radio lokomotif. Ada tombol biru, hijau, merah,
hitam, kuning, hitam garis, dan masih banyak lagi. Yang pertama, tombol warna biru, RPS, request to speak. Ini berfungsi untuk permintaan panggilan normal ke PK. Yang selanjutnya ada tombol hijau atau priority call, itu permintaan panggilan prioritas kepada PK. Dan tombol merah adalah emergency call, yaitu permintaan panggilan darurat kepada PK. Dan selanjutnya ada tombol hitam biru atau PTP, push to talk, yaitu tekan-tekan untuk berbicara lepas mendengarkan. Selanjutnya ada alarm cancel untuk mengakhiri panggilan atau pembicaraan. Dan selanjutnya ada RST, request RST stop, itu tombol untuk mereset buzzer. Dan ada tombol channel, tombol volume, ada tombol display, ada tombol call, basi, OTE. Itu tombol merah ini, tombol garis merah, yaitu lampu akan menyala merah apabila radio transceiver dalam keadaan transmit. Dan yang tombol kuning, basi, itu lampu akan menyala kuning apabila radio transceiver dalam keadaan basi atau sibuk. Artinya bahwa sinyal carrier sedang digunakan. Tombol garis hijau yaitu call apabila lampu akan menyala hijau apabila panggilan dari radio loko atau dari PK sudah disetujui oleh PK. Ini adalah macam-macam panggilan dari lokomotif ke PK. Pertama adalah panggilan biasa, itu ya panggilan biasa pada umumnya. Untuk dari lokomotif kepada PK, itu adalah panggilan prioritas, adalah panggilan yang diprioritaskan untuk dijawab terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya adalah panggilan darurat, yaitu panggilan yang harus didahulukan daripada panggilan yang lain. Itu macam panggilan dari PK ke lokomotif, sebaliknya, yaitu loco stop call, yaitu memberitahui dari PK kepada masinis untuk memberhentikan loko secara mendadak atau emergency. Yang kedua adalah emergency call, yaitu untuk memberitahukan dari PK kepada lokomotif apabila terjadi rintangan jalan yang mendadak, yaitu broadcast call, itu adalah broadcast call biasa. Nanti ada master control lokomotif CC201. Berikutnya penjelasan master control lokomotif CC201. Sama pemeriksaan sebelum menghidupkan mesin diesel. Pertama, kita harus memeriksa apa ada keretakan atau keausan atau apakah ada baut-baut yang kendor atau lepas pada mesin diesel tersebut atau loko tersebut. Yang kedua, apakah ada kebocoran di dalamnya. Selanjutnya memeriksa apakah bahan bakar pada gelas juga itu terisi atau tidak. Memeriksa keran-keran udara, apakah terjadi kerusakan atau kurang bagaimana. Dan selanjutnya periksa kondisi selang air brake, yaitu memeriksa selang air brake dan memeriksa kelengkapan inventaris lokomotif penggunaan item, karena sangat penting untuk memeriksa item dan inventaris lokomotif. Selanjutnya, pemeriksaan sesudah naik lokomotif. Yang pertama, menjauhkan benda-benda asing dari bagian yang berputar dan peralatan listrik supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan memeriksa minyak pelumas MD dengan menggunakan dipstick, memeriksa minyak pelumas gubernur MD, memeriksa minyak pelumas kompresor, memeriksa air pendingin, memeriksa minyak pelumas gear fan radiator, memeriksa minyak pelumas gear case radiator main grade generator, memeriksa pengaman overspeed MD harus pada posisi reset, dan memeriksa keran gubernur kompresor harus posisi terbuka supaya nantinya dalam perjalanan akan tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan tentunya. Dan selanjutnya cara menghidupkan sesi lokomotif 201, yaitu IGS
tempatkan pada posisi pump atau pompa bahan bakar yang berakibat pompa bahan bakar akan bekerja dan memompa bahan bakar dan tunggu sampai tekanan mencapai 40 psi. Selanjutnya, setelah tekanan bahan bakar tercapai 40 psi, ICS tempatkan pada posisi start dan selanjutnya pertahankan posisi ini sampai mesin diesel hidup. Sebelum tekanan minyak mesin diesel naik mencapai lebih dari 1,1 kg per meter kubik, maka jangan memindahkan ICS ke posisi run atau idle karena hal ini akan menyebabkan mesin diesel mati. Nah, ini adalah persyaratan sebelum menghidupkan lokomotif CC201, yaitu gagang tenaga harus netral, dynamo brake harus netral, reverser harus netral, semua CB harus on, saklar baterai harus on. Ini adalah cara mematikan mesin diesel. Yang pertama, letakkan gagang tenaga pada posisi netral dan tunggu putaran mesin sampai idle. Tunggu kompresor sampai bekerja cut out dan putar atau tekan tombol mematikan mesin. Deadman pedal. Deadman pedal harus selalu diinjak dan dilepas secara terus-menerus. Deadman pedal diinjak maksimal 50 detik dan dilepas maksimal 5 detik. Apabila deadman pedal tidak diinjak atau dilepas, maka secara otomatis rem darurat akan bekerja dan menghancurkan kereta api. Saya rasa sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.